pengetahuan itu, tetapi tanpa roh Allah, maka kebenaran itu hanya akan menjadi sekedar teori. Oke, saya sudah tahu, saya sudah mengerti, saya sudah pernah belajar, tetapi tidak akan pernah ada perubahan hati, tidak akan pernah ada perubahan tabiat dan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, hanya akan menjadi mimpi. Sebagai manusia biasa kita tidak akan pernah mampu. Itulah sebabnya kenapa kita sangat butuh roh Allah dan semoga Allah Roh Kudus menolong kita pada saat kita belajar dan setiap pengetahuan yang kita akan pelajari malam ini dapat benar-benar bukan hanya menjadi sekedar teori, melainkan dapat menjadi berkat, ada perubahan tabiat di sana, ada perubahan hidup, ada perubahan pola hidup, ada perubahan gaya hidup, sehingga pertama-tama kita yang terberkati, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan kita akan melihat perubahan yang terjadi dalam diri kita dan mereka pun akan terberkati. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita akan mulai. Kita berbicara tentang tuberkulosis. Oke, sir, next. Definisinya menurut Depkes tahun 2011 disebutkan tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Jadi seringkali kita dengar TB paru ya, tapi sebenarnya tuberkulosis ini tidak hanya terjadi di paru-paru, dia dapat menyerang organ-organ lain dan seringkali kalau menurut saya itu lebih gampang itu kalau dia menyerang paru-paru karena tanda dan gejalanya khas kita dapat lihat. Tapi kalau dia menyerang organ lain seringkali lebih sulit ya karena kalau paru-paru kan dia akan batuk-batuk dan kalau dia sudah batuk-batuk lama orang akan mulai cari pertolongan dan bisa dideteksi. Tapi kalau dia menyerang organ-organ yang lain akan lebih susah. Oke, etiologinya. Next, sir. Nah, ini etiologinya atau sebab musababnya. Nah, penyakit ini adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Basil tuberkulosis ini berbentuk batang, ramping, lurus, tapi kadang-kadang agak melengkung dengan ukuran panjang 2 mikrometer sampai 4 mikrometer. Organisme ini tidak bergerak, tidak membentuk spora, dan tidak berkapsul. Bila diwarnai akan terlihat berbentuk manik-manik atau granuler. Sebagian besar basil tuberkulosis menyerang paru, tapi dapat juga menyerang organ tubuh lain seperti yang sudah saya katakan tadi dan biasanya organ-organ yang dapat diserang oleh bakteri ini adalah kulit, tulang, selaput otak, persendian, usus, serta ginjal yang sering disebut dengan ekstrapulmonal TBC. Oke, lanjut, Sar. Nah, faktor risiko TBC. Di sini ada 2 faktor risiko. Yang pertama, faktor host atau inang atau orang. Pertama adalah kebiasaan dan paparan. Seseorang yang merokok memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena TB. Yang kedua, status nutrisi. Seseorang dengan berat badan kurang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena TB. Vitamin D juga memiliki peran penting dalam aktivasi makrofag dan membatasi pertumbuhan Mycobacterium. Penurunan kadar vitamin D dalam serum akan meningkatkan risiko terinfeksi TB. Next, sir. Nah, yang ketiga, penyakit sistemik. Pasien-pasien dengan penyakit-penyakit seperti keganasan, gagal ginjal, diabetes, ulkus peptikum memiliki risiko untuk terkena TB. Imunokompromis, seseorang yang terkena HIV memiliki risiko untuk terkena TB primer ataupun reaktivasi TB. Selain itu, penggunaan obat-obat seperti kortikosteroid dan TNF inhibitor juga memiliki risiko untuk terkena TB. Jadi kortikosteroid ini sering disebut dengan obat dewa karena dia begitu banyak penyakit kulit ya bisa disembuhkan dengan kortikosteroid ini. Jadi orang suka sekali pakai ini kortikosteroid, tapi
ternyata penggunaan obat-obat ini dapat meningkatkan resiko untuk terkena TB. TNF inhibitor juga ini adalah obat antiinflamasi atau anti radang yang biasa digunakan oleh orang-orang yang terkena rheumatoid arthritis. Yang kelima, usia. Kasus TB lebih banyak terjadi pada orang tua daripada dewasa muda dan anak-anak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya share di sini adalah dari dari faktor-faktor ini, kalau kita melihat yang pertama itu kebiasaan dan paparan ya, seseorang yang merokok. Seringkali orang kalau dibilang ya, Pak berhenti merokok ya Pak. Oh banyak orang merokok, kenapa cuma saya yang kena? Banyak orang kok merokok, kenapa cuma saya? Tetangga saya merokok, saudara saya merokok, banyak kenalan saya merokok, kenapa cuma saya yang kena? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan kita belajar, kita tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi dalam ilmu pengetahuan itu kita dapat melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Setiap pelanggaran hukum kesehatan yang kita lakukan seharusnya kita mati. Setiap pelanggaran New Start kita seharusnya mati. Puji Tuhan, Tuhan membentuk tubuh kita ini secara luar biasa dan begitu banyak tanda-tanda kasih karunia Tuhan di sana. Itulah sebabnya kenapa kita harus belajar. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak akan pernah bersyukur. Apabila kita belajar tentang jantung misalnya, atau kita belajar tentang ginjal, pada waktu kita hanya melihat itu dalam segi ilmu pengetahuan, kita akan belajar fungsi ginjal begini, fungsi jantung begini. Dia memang seharusnya begitu, dia memang harusnya kerja seperti itu. Tetapi pada waktu kita belajar dalam terang kasih karunia Tuhan, kita akan melihat bahwa ginjal itu dia bekerja diam-diam, tanpa pamrih, tanpa mengeluh, bahkan sampai dia sudah tinggal sekitar 5% ya, baru dia menunjukkan gejala. Sehingga akhirnya orang kalau sudah menunjukkan gejala, biasanya itu sudah tidak bisa lagi diobati, jadi harus cuci darah. Dan bayangkan panjang sabarnya Tuhan kepada kita. Dan seharusnya pada waktu kita melanggar hukum kesehatan, bukannya kita, bertahun-tahun kita melanggar, tidak terjadi apa-apa. Bertahun-tahun kita nyendak hidup sehat, nak mati-mati. Seharusnya lah pada waktu kita sudah belajar, kita akan melihat bahwa ternyata luar biasa sekali. Kasih karunia Tuhan itu hari demi hari dinyatakan. Jadi bayangkan ya, seseorang yang merokok itu seharusnya punya risiko yang lebih tinggi. Tetapi puji Tuhan seringkali kita pergi keluar itu kita terpapar dengan asap rokok tanpa sengaja dan tidak semua dari orang akan terkena TB. Status nutrisi. Yang kedua, status nutrisi ini ada satu hal yang luar biasa di sini, yaitu seringkali orang selalu menyalahkan ekonomi ya. Selalu menyalahkan ekonomi, selalu berpikir bahwa ini salah Tuhan. Tuhan yang ndak kasih kita berkat yang banyak untuk membeli makanan, sehingga status nutrisi saya itu tidak terpenuhi. Tapi kalau kita lihat kenapa country living itu sangat dianjurkan, karena seseorang yang mungkin karena saya tinggal di desa ya, seorang yang tinggal di desa itu tidak akan kekurangan gizi, karena ada begitu banyak makanan berlimpah, ada begitu banyak sayur berlimpah, ada begitu banyak, kalau mau kalau ndak ada uang untuk membeli beras, ada ubi, ada singkong, ada jagung, ada sayur-sayuran dengan berbagai macam jenis, buah-buahan dengan berbagai macam jenis, dan seharusnya tidak akan kekurangan gizi. Tetapi yang salah adalah walaupun seringkali orang itu tinggal di desa, makanan mereka itu hanya nasi dan ikan, nasi dan daging.
banyak banyak orang, jadi saya pernah, mengikuti riset kesehatan nasional ya, Riskesdas, dilakukan oleh pemerintah setiap 5 tahun sekali. Jadi di situ kita turun untuk mengecek, kadar apa, mmm, penggunaan sayur-sayuran dan buah ya, dan ada begitu banyak orang yang tidak makan sayur dan buah, padahal hidup di desa. Waktu saya tanya, "Bu atau Pak, kenapa ndak makan sayur? Kenapa ndak makan buah?" "Oh, ndak suka aja, ndak terbiasa," kata. Dan yang sedih sekali di sini adalah karena kurangnya pengetahuan. Itulah sebabnya kenapa, di medical missionary kita belajar tentang roh nubuat. Kita belajar tentang terang nubuat dari Tuhan, sehingga pada waktu kita punya pengetahuan itu, kita akan bagikan kepada orang lain, ketidaktahuan mereka bahwa, sayur-sayuran dan buah-buahan itu sangat penting. Banyak orang sampai sekarang, bahkan di kalangan gereja Masih Advent Hari Ketujuh ya, ada begitu banyak orang yang sampai sekarang masih memegang teguh bahwa, susu itu adalah pelengkap, 4 sehat 5 sempurna. Tapi, sayang sekali banyak orang yang tidak tahu bahwa jargon itu sudah lama dihapuskan, bahwa ternyata kita tidak perlu susu, bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat memberikan nutrisi, mmm, yang lebih baik daripada itu. Tetapi sayang sekali banyak orang, "Aduh, kayaknya saya sudah kecapean nih, saya butuh minum susu, gantinya saya butuh sayuran, saya butuh buah-buahan segar." Orang akan bilang, "Saya kayaknya butuh susu deh, saya butuh Energen." Oh, sudah, endorse ya. "Saya butuh, minum susu." Dan bahkan di kalangan gereja kita ya, itulah sebabnya kenapa, kita harus pada waktu kita menjadi, medical missionary, kita harus, membagikan pengetahuan pengetahuan kita tentang, nutrisi, tentang pola hidup, tentang gaya hidup kepada pertama-tama kepada orang-orang di lingkungan kita, keluarga kita mungkin, jemaat kita, dan baru kita keluar dari Yerusalem dulu, baru kita ke Samaria. Jadi, mmm, tetapi sebelumnya pertama-tama saya yang harus minum dulu dari air hidup itu, saya yang harus tahu dulu tentang pengetahuan itu, karena kalau saya tidak punya pengetahuan, apa yang mau saya bagikan kepada orang lain. Jadi, faktor risiko yang, ada di sini tentang status nutrisi, seseorang yang, berat badan kurang biasanya itu, mmm, karena kurang gizi ya, ada perbedaan antara orang yang kurus tetapi gesit dengan orang yang kurus tapi loyo. Jadi kalau, orang kurus tetapi dia bersemangat, dia kurang, yang, tidak bersemangat sehingga akhirnya, mudah untuk, terkena TBC, dan yang masih masuk di dalam status nutrisi ini adalah kadar vitamin D. Seringkali banyak orang, menganggap enteng vitamin D, menganggap enteng, mmm, sinar matahari yang Tuhan sudah berikan secara gratis. Seringkali, hal yang lucu di sini adalah waktu Tuhan kasih, "Ini gratis, ini sehat, ini luar biasa." Kemudian saya bilang, "Ah, saya nggak mau itu Tuhan. Saya mau yang mahal, saya mau yang ribet, saya mau yang sakit, saya mau yang susah, saya mau yang obat." Mmm, Waktu saya merenungkan hal ini, saya sedih karena ternyata dulu saya pun begitu. Waktu Tuhan tawarkan new start, waktu Tuhan tawarkan pola hidup sehat, gantinya saya, menurut dengan sukacita, saya merasa itu sebagai beban. Saya merasa, hal itu sebagai, hukuman, dan saya lebih memilih untuk ribet, saya lebih memilih untuk mahal, saya memilih untuk, seringkali orang bilang, "Oh, kalau murah itu nak berharga." Aduh, dan orang itu apalagi dengan zaman sekarang ya, ada begitu banyak, kita dibombardir, apalagi lagi wanita ya, dibombardir dengan, iklan-iklan, standar kecantikan yang sudah tidak, masuk akal lagi. Orang sudah ketakutan dengan sinar matahari.
Jadi sudah tidak mau lagi terkena paparan sinar matahari. Kalau keluar itu bungkus seluruh badan, pakai kacamata hitam. Pokoknya jangan sampai ini kulit ini lecet atau kulit ini kusam atau kulit ini menggelap, dan sehingga akhirnya sakit yang datang. Dan pada waktu kita sakit, kecenderungan kita adalah mengeluh. Kecenderungan kita itu adalah marah. Dan itulah sebabnya kenapa setan mau kita sakit. Setan mau kita menderita. Orang yang sakit itu, orang yang menderita itu susah sekali untuk bersyukur. Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita bahagia. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita bahagia, kita dapat memuji Tuhan. Kita dapat menggunakan kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Dan pada waktu saya sakit, saya tidak mampu untuk bersyukur, saya tidak mampu untuk melayani Tuhan. Dan berikutnya penyakit sistemik. Nah, ini penyakit sistemik ini seperti keganasan, gagal ginjal, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Seringkali satu penyakit dapat menuntun kepada penyakit yang lain, dan itulah sebabnya kenapa setan mau kita sakit. Sehingga kalau kita melanggar akan menjadi apa ya? Ikut-ikutan ya. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, akhirnya kita kena diabetes, akhirnya kita kena gagal ginjal, akhirnya kita kena keganasan, akan mudah terkena penyakit yang lain, dan semakin banyak pengeluhan yang akan kita lakukan. Jadi nanti kita akan lihat sebentar ya di perawatan, yaitu perawatan dan pencegahan. Yang berikutnya adalah imunokompromis, penyakit HIV. Kita tahu bahwa penyakit HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi orang-orang yang kena HIV itu otomatis sistem kekebalan tubuhnya akan menurun, dan banyak pasien HIV yang mati bukan karena HIV, tetapi mereka mati karena TB. Karena orang sehat aja biasanya susah untuk sembuh ya kalau mereka tidak merawat dengan baik, apalagi kalau yang daya tahan tubuhnya sudah menurun. Dan juga ini ternyata ada penggunaan obat-obat kortikosteroid. Jadi ini kortikosteroid ini sangat sering sekali digunakan. Jadi kemarin saja kita sempat kena alergi ya, alergi kulit. Karena gatal sekali, aduh sudah tidak mampu lagi. Jadi saya ke dokter, spesialis penyakit dalam, saya tanya, "Dok, ini gatal sekali ini dok, boleh mau kasih apa ini?" Jadi dia bilang, "Oh, kamu kasih salep hidrokortison aja, terus kamu minum obat." Akhirnya waktu saya ambil salepnya, aduh ini kortikosteroid ya sudah, saya pakai lidah buaya saja. Dan puji Tuhan, saya pakai lidah buaya itu 2-3 hari, memang pengobatannya akan jadi lebih lama ya. Dan puji Tuhan sebenarnya itu adalah satu alat Tuhan untuk mengajarkan kita untuk bersabar. Dan seringkali rasa sakit atau penyakit adalah berkat apabila kita melihatnya dari sudut pandang kasih karunia Tuhan. Saya ingin kasih contoh, mungkin ini di luar tuberkulosis ya. Seseorang yang kena yang paling sering ya asam urat. Orang yang sakit asam urat itu kita PKK itu dia masih muda, malah dia suka kena asam urat. Dan dia bilang, aduh dia sakit memang luar biasa sakit. Rasa-rasa nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Biasanya orang akan berusaha untuk meredakan rasa sakit itu. Dan disitulah sebenarnya letak kutuknya. Pada waktu kita sakit dan kita langsung dengan secara instan meredakan rasa sakit itu, kita tidak akan belajar apa-apa. Sebaliknya, pada waktu kita menahan rasa sakit itu dan membiarkan pengobatan secara alami dilakukan, kita belajar kesabaran di sana dan kita belajar pengendalian diri. Berikutnya, apabila diperhadapkan seperti kakak saya ya, dia lihat
ikan kesukaannya ikan mujair, walaupun dia suka sekali, dia ingat rasa sakit dari sang urat. Jadi, dia akan berusaha mengendalikan diri. Tetapi kalau, kita dengar setiap orang ya, "Ah, tenang saja, makan saja, kan ada obatnya." Seringkali itulah yang, menyebabkan kita tidak dapat, merubah pola hidup kita. Karena kita sudah ketergantungan dengan, pemulihan instan. Waktu Tuhan bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Ada perubahan tabiat. Sakit itu sebenarnya adalah satu berkat Tuhan untuk menolong kita melihat bahwa yang pertama, Tuhanlah satu-satunya penyembuh kita. Dan yang kedua, dari situ kita belajar berarti ada pelanggaran hukum kesehatan. Karena seperti yang kita sudah pelajari tadi, faktor-faktor resikonya. Apakah mungkin kita, apa, kurang terkena sinar matahari? Apakah mungkin kita, menggunakan obat-obat yang meningkatkan resiko? Atau mungkin kita ada, penyakit-penyakit keganasan? Atau mungkin, mmm, kita, terpapar dengan alergen-alergen atau dengan, mmm, udara yang tidak bersih, udara yang tidak sehat, dan hal-hal yang lainnya sehingga, daya tahan tubuh kita menurun dan akhirnya, kuman ini dapat masuk. Jadi, sebenarnya faktor utama di sini adalah daya tahan tubuh kita. Jadi, kita sempat, berapa kali ikut dengan, seorang dokter spesialis, jadi dia banyak kali dia masuk di ruangan isolasi itu nggak pakai masker. Terus kita yang ketakutan, "Dok, aduh nggak pakai masker, Dok." Dia bilang, "Nggak apa-apa, selama orang bicara, jaraknya cukup, ngana pe daya tahan tubuh kuat, ngana pe, positive thinking, ngana nggak akan kena. Jadi ngana mesti jaga daya tahan tubuh, ngana so tau itu menular, jadi usahakan DP, jarak atau ngana suruh tuh pasien itu yang pakai masker, daripada semua pakai masker, itu pasien nggak pakai masker, DP, DP kuman kemana mana. Jadi, biasanya yang akan menggunakan masker itu pasien. Cuman seringkali kita, kasihan juga ya karena pasien kan, dengan tuberkulosis biasanya mereka, susah bernafas dan kalau pakai masker kita aja yang normal susah ya, apalagi yang, sudah sakit. Jadi seringkali kalau kita mau visite, untuk sementara waktu pasien itu gunakan masker. Jadi waktu kita keluar mereka bisa lepas sih. Dan yang berikutnya ini usia. Sebenarnya usia ini, mmm, memang benar pada akhirnya kita akan menjadi tua dan banyak orang selalu mengatakan, istilah ini ya, bukan istilah ya, banyak orang sering bilang, "Oh tekanan darahnya berapa? Oh 140, umurnya berapa? Oh 55, oh sudah, memang sudah normal itu di usia 55, memang normal untuk orang tua." Dan satu kesalahan besar sebenarnya itu, karena usia itu benar kita pada akhirnya akan tua dan, fungsi-fungsi sel akan menurun. Tetapi, eee, co yang akan saya kasih contoh di sini adalah, misalnya ada 2 mobil ya, ada 2 mobil yang sama-sama dibeli baru. Tetapi mobil yang satu dirawat dengan baik, ganti oli dengan, teratur, dia menggunakan, bahan bakar yang tepat, disuruh kasih premium dia kasih premium, disuruh kasih oli disuruh kasih pertalite dia kasih pertalite, sesuai dengan, petunjuk, digunakan dengan baik, tidak ugal-ugalan, dan mobil yang satu itu, mmm, jarang ganti oli, disuruh kasih, apa, disuruh kasih premium, dia kasih, apa itu yang satu itu, pokoknya berbedalah, bahan bakarnya ya, tidak sesuai dengan yang disarankan ya, kemudian dipakai ugal-ugalan, masuk lubang, keluar lubang, mau-maunya mereka, tidak dirawat, tidak dicuci. Kira-kira setelah 10 tahun, mobil mana yang akan, mmm, berjalan dengan, baik? Apakah mobil yang dirawat dengan baik ataukah mobil yang dipakai dengan sembrono?
Tentu saja kita sudah bisa dengan pasti menyatakan bahwa, setelah 10 tahun mobil yang dirawat dengan baik itu akan memiliki sedikit, kemerosotan ya, sedikit, kerusakan. Sedangkan, mmm, mobil yang tidak dirawat itu bahkan belum, 10 tahun pun mungkin sudah rusak ya, mungkin sudah masuk keluar bengkel, sudah, banyak perbaikan. Jadi begitulah dengan tubuh kita. Jadi faktor usia ini benar, pada akhirnya orang tua itu akan, menurun fungsi-fungsi tubuhnya. Tetapi, mmm, adalah lebih baik apabila kita berusia tua dengan, kualitas hidup yang baik, dengan kualitas hidup yang, maksimal yang bisa kita capai. Jadi, mmm, jangan lagi kita mengatakan, "Oh ini tubuh saya, mulut saya, lidah saya, suka-suka saya mau makan apa, suka-suka saya mau istirahat atau enggak, suka-suka saya mau olahraga atau enggak, suka-suka saya mau, workaholic atau enggak." Jadi, mmm penata layanan tubuh itu adalah, suatu kewajiban bagi, umat-umat Tuhan dan, seharusnya lah faktor usia ini, berbeda dengan orang yang tidak punya terang roh nubuat. Jadi walaupun di sini faktor resiko TB itu adalah usia karena, mmm orang-orang tua akan punya, tingkat daya tahan tubuh lebih rendah daripada dewasa muda dan anak-anak. Tetapi, adalah lebih baik apabila walaupun, usia kita bertambah, tetapi, sebaiknya lah usia itu tetap pada, fungsi maksimal yang bisa kita capai. Oke, itu yang bisa saya bagikan dalam faktor resiko. Dan berikutnya di, tanda dan gejala. Di tanda dan gejala di sini, ada gejala umum, yaitu penurunan nafsu makan dan berat badan. Ini yang paling umum ya, yang, sangat apa ya, mencolok ya, pada waktu kita lihat ada orang datang, berat badan menurun, apa, dia sudah ada riwayat batuk, biasanya aduh ini langsung cek aja sputum ya, cek, dahak karena, mmm, salah satu gejala paling umum daripada TBC ini adalah penurunan nafsu makan dan berat badan. Berikutnya adalah perasaan tidak enak, dan lemah. Lalu demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam. Jadi, mirip-mirip, diabetes ya, tapi, kalau diabetes kan memang diabetes juga akan mengalami penurunan berat badan ya, tapi, kalau di TBC itu biasanya, batuk lama ya, dan batuk lama dan kita lihat, aduh, penurunan berat badannya drastis dan pada waktu mmm, diwawancara, dia mengeluhkan ini ada demam yang tidak terlalu tinggi, keringat malam, dan kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Berikutnya, next. Gejala khususnya yaitu, bila terjadi sumbatan sebagian bronkus atau, saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengih. Jadi, itu nanti, petugas kesehatan yang akan dengar ya, dan suara nafas melemah yang disertai sesak. Jika ada cairan di rongga pleura, pembungkus paru-paru dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Jadi, ada yang kita mau share di sini sih, tentang, mmm, ini, cairan di rongga pleura ya. Jadi, kita sepupu pernah dia ndak TBC sih, tapi, ada penumpukan cairan di rongga pleura ya. Waktu dia dibawa ke salah satu rumah sakit, kemudian mereka melakukan tindakan menyedot cairan ya,
Menyedot cairan, tindakan itu cuma dilakukan di IGD dengan, tanpa anestesi kalau nggak salah. Jadi aduh luar biasa menyakitkan, waktu dilakukan, tindakan itu, aduh minta-minta ampun. Dan mereka mengatakan akan dilakukan 3 kali, prosedur, 3 kali atau 2 kali prosedur itu ya. Mmm, Semalaman sepupu saya itu berpikir, "Aduh nggak mampu." Kemudian pagi-pagi benar dia dan istrinya melarikan diri dari rumah sakit karena nggak mampu menahan itu rasa sakit. Akhirnya pada waktu mereka pulang, saya sarankan, berjemur, coba berjemur, di bawah matahari setiap pagi. Dan puji Tuhan, kalau menurut kita itu, mujizat karena, pada akhirnya, semua keluhan-keluhan yang dia rasakan nyeri dada, apa, susah susah bernafas itu akhirnya, perlahan-lahan hilang dan, sampai sekarang dia sudah tidak cek lagi ke dokter karena dia ketakutan, dan puji Tuhan sih, mmm, sinar matahari yang kita sering anggap sepele, yang kita sering anggap, apa ya, gratis ya. Jadi kayaknya ndak penting sekali kita terlalu, mendewa-dewakan obat, kita mendewa-dewakan treatment. Kita ndak menentang, treatment rumah sakit, kita ndak menentang, pengobatan. Tetapi, mmm, yang harus kita, pelajari di sini adalah obat seberapa banyak pun itu kalau, tubuh tidak dijaga, tubuh tidak dalam kondisi optimal, maka obat itu, pada akhirnya malah akan, merugikan. Karena banyak dari obat-obat itu memiliki efek samping keras, memiliki efek samping yang dapat, melemahkan organ yang lain. Jadi kalau kita, tetap sembrono dalam hidup, kita tidak merubah pola hidup dan hanya mengandalkan obat, pada akhirnya akan ada organ-organ lain yang akan dirugikan. Jadi, apabila kita pada akhirnya akan menempuh, pengobatan medis adalah, seharusnya kita lebih menjaga tubuh kita, menjaga, kondisi optimal tubuh sehingga, mmm, imun tubuh dapat, membantu proses, penyembuhan. Nah, dari, tuberkulosis ini pemeriksaan penunjangnya adalah, sebenarnya ada banyak, tetapi yang paling sering dilakukan di rumah sakit adalah ini 3. Yang pertama pemeriksaan lab untuk sputum BTA, yaitu lendir ya, akan dilakukan pemeriksaan lendir, yang kedua itu Mantox test, dan yang ketiga itu foto ronsen. Jadi yang paling sering dilakukan, maaf. Maaf. Jadi yang paling sering dilakukan itu, sputum BTA, pemeriksaan pemeriksaan lendir dan, foto ronsen. Jadi ini 2 harus jadi satu paket ya, karena, seringkali di beberapa, institusi mereka tidak akan menerima kalau cuma satu, kalau cuma misalnya pemeriksaan lendir, harus ada, foto ronsen juga yang membuktikan bahwa ada, kelainan atau ada gangguan di, paru-paru. Nah, perawatannya, mmm, oke perawatan, mmm, dapa bacanya kecil sekali kan, perawatan untuk, tuberkulosis itu adalah OAT atau obat anti tuberkulosis. Itu akan diberikan oleh, petugas kesehatan dan, adalah lebih baik untuk menaati, dosis yang diberikan. Adalah lebih baik untuk, tidak pandang enteng ya. Jadi, kita pernah ada satu pasien ya, seorang gadis muda, sebelum gadis muda itu ada seorang bapak, yang sudah menjalani, pengobatan sudah, tahap kedua. Jadi dia sudah pernah melanggar tahap pertama, tidak, rutin minum obat dan akhirnya dia harus mengikuti yang tahap kedua yang, mmm
harus disuntik setiap hari. Aduh, mengerikan sekali. Jadi mereka sering panggil, "Sus, minta tolong suntik." Oke, jadi kita pergi. Waktu saya pergi, saya selalu sarankan, "Pak, setiap pagi harus jemur ya, harus berjemur di depan rumah, dan harus ceria ya Pak, semangat, harus jangan jangan patah semangat, jangan pantang menyerah." Jadi waktu saya lewat di rumah, seringkali saya lihat pagi-pagi bapak sudah duduk di matahari pagi, dan saya bersyukur karena pada akhirnya setelah beberapa lama mereka pulang ke tempat mereka dan sudah sembuh. Tetapi beberapa lama kemudian waktu saya di rumah sakit, ada satu gadis muda, aduh masih umur 20-an kalau enggak salah waktu itu, tuh pasien, dan pasien ini juga sama seperti si bapak, sudah di pengobatan yang tahap kedua ya, yang harus disuntik setiap hari. Dan aduh, yang saya sayang karena orang kalau TB itu akan kurus ya, akan kurus, dan kalau mau suntik itu rasa-rasanya sudah ndak ada tempat lagi, kayaknya udah mau langsung aja kena di tulang. Tapi kita usahakan ya. Kemudian saya tanya, "Kenapa waktu tahap pertama ndak rutin, sekarang sudah yang susah malah rutin? Sudah yang sakit yang harus hari ini di kiri, besok kanan, lagi kiri kanan, tiap hari hancurlah badan itu. Kenapa yang susah malah sudah rajin, waktu masih gampang hanya minum, kenapa, kenapa terlambat? Kenapa bisa sampai, tidak tidak rutin ya? Kenapa tidak teratur, tidak disiplin?" Duh iyo pandang enteng karena mereka pikir, ah biasa-biasalah, dan sedihnya di situ adalah, seringkali kepandang entengan itulah yang, membunuh manusia. Dan sayang sekali, itu gadis muda itu tidak tertolong pada akhirnya karena memang sudah stadium akhir, dan yang saya sedih adalah karena dia sudah rajin, sudah sudah disiplin ikut. Jadi waktu, "Dek mau disuntik ya?" "Oh iya, suntik." Esok lagi suntik. Sudah rajin tetapi sudah tidak tertolong, dan, mmm, yang yang mengerikan adalah seringkali kita pun seperti itu, kita lebih memilih yang susah waktu waktu, Tuhan tawarkan kepada kita, "Ini loh pola hidup sehat, ini loh, jalan yang sempit itu, ini loh, yang gratis." Terus saya bilang, "Ah, nggak mau ah Tuhan, saya mau yang bayar, saya mau yang operasi, saya mau yang, bedah, saya mau yang, minum obat seumur hidup." Nggak ada suara ya, pendeta? Iya, nggak ada suara tadi. Ya, gangguan jaringan sepertinya sudah hilang.
Jangan pulsa habis ini. Sebentar saya telepon dulu. Iya, tadi saya juga berusaha Oh, ini habis. sudah masuk. Ya, silakan Fer. Bisa? Diaktifkan mikrofonnya. Oh, ini bisa kedengaran, Sir? Bisa, jelas. Oh, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Tadi kenapa? Terus, Pulsa aja. iya, ternyata DP jaringan data so habis. Oh, oke. Oke. Masih Puji bisa Tuhan, ini? sudah ketemu lagi. Subah wifi, Pak Mama. Oh, oke. Oke, Jadi maaf mungkin kita ya. selesaikan aja TB untuk malam ini. Untuk malaria Oh, nanti oke, next Sir. meeting. TB aja Oh, kita maaf. selesaikan malam ini. Oke, mungkin so terlalu panjang lebar kan. Nggak kaget Tapi masalah, kaget putus ulang. oke, Ya, silakan dilanjutkan. boleh melanjut. Oke, siap. Silakan. Oke, kita percaya malam ini bukan kebetulan ya, kita semua berkumpul di sini, kita semua dapat belajar. Ada suatu hal luar biasa yang terlintas dalam pikiran saya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Dan dia tidak mau umat-umatnya itu binasa karena kurang pengetahuan. Dan itulah sebabnya dia gunakan segala cara. Dia malam ini mungkin digunakan saya. Malam berikutnya dia akan gunakan saudara-saudara untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang. Jadi sebenarnya saya tidak persiapan ya malam ini, tetapi waktu dapat message ya, diminta tolong ya, boleh minta tolong kasih seminar. Wah, saya waktu itu masih di kantor, saya tidak punya waktu sebenarnya, tetapi saya langsung bilang ya, karena saya percaya bukan saya yang akan berbicara, saya hanya akan jadi alat untuk dapat berbicara dengan bahasa manusia. Apa yang Tuhan mau untuk kita dengarkan, apa yang Tuhan mau untuk berikan, berkat yang Tuhan mau bagikan kepada kita semua. Jadi saya merasa sangat terberkati untuk dapat menjadi saluran berkat, di mana saya percaya lagi tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu sampai pada malam ini, sampai pada hari ini untuk mendatangkan kebaikan. Dan melalui pelajaran kita malam ini, perawatan yang berikutnya itu adalah istirahat dan new start. Jadi sepertinya mudah ya, sepertinya sepele. Kok istirahat? Kok new start? Kok cuma itu? Tapi ini adalah obat terbaik yang dapat kita miliki. New start itu sudah mencakup segala hal yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Nah, sebagai ayat penutup, saya rindu untuk membagikan 2 ayat. Yang pertama dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang terkena TB. Karena obat anti TB itu mempunyai efek samping yang luar biasa. Kita punya satu teman yang dia waktu dia konsumsi ini obat TB ini, dia merasa sangat depresi, dia mulai berpikir bahwa teman-temannya tidak sayang sama dia, teman-temannya tidak peduli sama dia, bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan waktu saya dengar ceritanya, saya jadi mengerti, aduh kenapa
ada begitu banyak orang yang waktu kita tanya, "Kenapa berhenti? Kenapa kenapa tidak, disiplin minum obat?" Sepertinya sepertinya mudah ya minum obat, tetapi, obat ini mempunyai efek samping yang luar biasa, bahkan kepada, apa ya, pengaruh psikologis ya seseorang, dan adalah suatu dukungan yang besar apabila kita membantu mereka, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kepada mereka sukacita. Dan sebenarnya kalau di puskesmas ya, seringkali yang, pemegang program untuk TBC itu bukan di rumah sakit tetapi di puskesmas. Dan mereka itu diharuskan, mendampingi para pasien ini untuk rutin dan disiplin meminum obat. Mereka itu mempunyai honor yang sangat besar. Mereka itu dibayar dengan sangat mahal untuk mendampingi, mmm, para pasien ini, karena ternyata memang mereka akan mengalami masa-masa di mana mereka ndak mau lagi, sudah ndak mau lagi obat, sudah sampai di sini aja. Dan akhirnya pada waktu sudah selesai itu obat, mereka menyesal, "Aduh kenapa saya tidak lanjut, kenapa saya begini?" Akhirnya pada waktu mereka lanjut yang kedua, ada yang bisa, ada yang ndak. Dan, mmm kalau yang lain punya semangat hidup yang besar, mereka punya dorongan, dari saudara, dari lingkungan, mereka biasanya akan maju. Tapi mereka yang jadi, sudah banyak, pengalaman ya, beberapa, pasien yang pada akhirnya tidak tertolong karena, keluarga mereka pun tidak support, orang-orang terdekat mereka tidak support. Jadi itulah sebabnya kenapa adalah sangat penting, waktu Tuhan katakan, "Apabila aku sakit, kamu tidak melawat aku, apabila aku dalam penjara, kamu tidak menjenguk." Itulah kenapa kita punya program untuk, menjenguk orang sakit, untuk menjenguk orang di penjara, karena ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seseorang yang sedang sakit, terlebih apabila dia sedang mengkonsumsi obat-obatan kimia, mempunyai efek samping yang seringkali berpengaruh kepada psikologis dan adalah, suatu tanggung jawab yang besar dan, berkat yang besar bagi kita juga ya, untuk dapat mengunjungi orang-orang yang sedang sakit itu dan gantinya kita menyalahkan, "Ah, dia kok malas dia, pandang enteng dia, dia teh salah sendiri nyandak minum obat." Panggilan bagi kita agar, berbelas kasihan dan kita dapat melihat di sini, sebenarnya mereka bukan ndak mau, tetapi itu adalah efek samping dari obat itu sendiri. Jadi, marilah kita membawakan kegembiraan, menjadi sinar matahari bagi mereka yang sedang sakit, oke? Dan yang terakhir, ayat yang terakhir yang rindu saya bagikan, terdapat dalam Mazmur 94 ayat 19, "Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Ini adalah satu ayat favorit yang, menjadi penghiburan bagi saya setiap kali, ada begitu banyak manusia tidak terlepas dari, apa ya, dari masalah ya, dan penghiburan Tuhanlah yang membuat kita dapat, maju setiap harinya dan, mmm, seberat apapun sakit penyakit yang kita alami, seberat apapun, masalah yang kita hadapi, apabila, Tuhan di pihak kita, maka penghiburannya akan menjadi bagian kita dan biarlah, pelajaran malam ini ya dapat menolong kita untuk mengerti tentang penyakit tuberkulosis, tentang, mmm, faktor-faktor resiko yang dapat, menyebabkan, kita rentan terhadap penyakit ini, perawatan bagi mereka yang terkena dan, pertolongan bagi mereka yang sedang ataupun yang, baru terpapar, penyakit ini, agar kita dapat menjadi terang sinar matahari Tuhan bagi mereka dan, tangan Tuhan dapat, menjangkau mereka melalui tangan kita. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada, Mr. Glenn. Oke, terima kasih, Sus Vera yang sudah
membawakan materi pada malam hari ini sehubungan dengan TB. Sebenarnya ada satu materi lagi, tapi ada kendala jangan-jangan yang data kedua ini juga habis. Oke, nanti kita lanjut minggu depan yang materi malaria. Saat ini kita lanjut pada sesi tanya jawab sehubungan dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu tuberkulosis. Nah, saudara-saudara, apabila ada pertanyaan, kami berikan kesempatan bisa melalui kolom chat ataupun dengan bertanya secara langsung dengan cara mengaktifkan mikrofon. Baik, kami berikan kesempatan kepada Ibu Happy untuk menyampaikan pertanyaan. Persilakan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk materinya. Saya mau tanya, yang tadi itu kan dibilang ada beberapa gejala kan, gejala umum dan gejala khusus. Apakah itu satu saja sudah ada indikasi bahwa dia akan terkena TB, atau harus semua atau beberapa, atau seperti gimana gitu, maksudnya biar kita juga misalnya keringat malam gitu, sering keringat malam kan begitu. Nah, apakah itu saja sudah bisa kita memeriksakan diri begitu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Mem pertanyaannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, jadi dari gejala-gejala itu sebenarnya ada seperti penurunan berat badan dan keringat malam itu bisa menyerang orang yang diabetes juga ya. Jadi sebenarnya enggak usah terlalu panik ya Mem, enggak usah terlalu ketakutan. Tapi kalau memang DP gejala paling umum itu yang paling khas itu adalah batuk. Kalau dia TB paru ya Mem. Kalau dia TB paru, gejala paling umumnya adalah batuk yang lama, yang tidak sembuh-sembuh ya. Dan apabila batuk lama itu sudah disertai dengan penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, kelemahan fisik, seringkali merasa lemah badan, tidak semangat, ada demam. Jadi kalau sudah ada batuk, penurunan berat badan, dan keringat malam itu bisa diperiksa. Nggak usah malu sih Mem, atau nggak usah takut, karena pengobatan TB ini masuk proyek ya, dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalaupun memang sudah ada gejala ini, nggak apa-apa diperiksa, karena pemeriksaannya pun nggak ribet ya. Paling akan diperiksa dulu sputum ya, pemeriksaan lendir. Oke, mungkin itu boleh Mem, atau masih mau ada pertanyaan? Jadi kuncinya itu harus batuk begitu ya, indikasi paling itu adalah batuk dulu begitu. Kalau TB paru-paru ya Mem. TB, saya dengar pernah, ini kan kita bahas TB paru-paru saja dulu ya mungkin ya. Tapi ada juga kalau TB yang lain beda lagi kayak gitu ya berarti ya? Iya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kepada yang lain, bisa lewat kolom chat ataupun bertanya secara langsung. Silakan yang mau bertanya secara langsung, silakan untuk mengaktifkan mikrofon. Saya Pendeta. Silakan. Suster, tadi mungkin pertanyaan Ibu Happy itu, jadi satunya itu apakah sudah terindikasi paru atau hanya jadi kayak paru atau batuk aja tapi tidak ada indikasi yang keringat waktu malam, nggak ada itu, apakah itu sudah diindikasikan ke TB paru? Mungkin itu spesifik pertanyaannya. Jadi kebetulan saya ini kalau udah pergantian cuaca dari musim hujan ke musim panas, saya suka keringetan malam, gitu, suka batuk.
batuk juga iya. Tapi nanti setelah udah stabil, dia udah bener dia musim kemarau, itu hilang. Nah, jadi kita kadang-kadang nggak mengerti apakah kalau diperiksa diabetes saya normal semua. Ini suara speaker siapa ya? Halo, Ya, nggak terlalu kedengaran Bu Rima. ya, ada suara musik ya, Suster ya. Tunggu ya. Nggak tahu ini musik siapa. Saya nggak musik. Saya nggak ini musik. Maksud saya mungkin pertanyaan yang tapi dari awal saya ngomong terdengar ya? Ah, jadi ini kan tanda dan gejala. Jadi Iya. untuk mengetahui itu benar TB harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi tanda dan gejala itu hanya sebagai apa ya? Sebagai langkah awal ya kita untuk udah ada tanda-tanda dan gejala nih untuk memastikan kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah kalau misalnya tadi pertanyaan kan apakah harus semua ya? Iya. Yang paling mendukung adalah kalau semua Kalau misalnya seringkali kalau misalnya batuk terus tidak ada penurunan berat badan, tidak ada penurunan nafsu makan, tidak ada kelemahan fisik, tidak ada keringat malam. Bisa saja itu batuk alergi atau batuk biasa, batuk yang karena perubahan cuaca ya. Nah, untuk keringat malam pun kalau tidak ada penurunan berat badan, tidak ada penurunan nafsu makan, tidak ada perasaan lemah, jadi enggak usah terlalu takut, enggak usah juga terlalu terlalu khawatir. Tapi kalau memang sudah ada batuk, sudah ada penurunan berat badan yang drastis, jadi penurunan berat badan itu bukan cuma terkurang 1-2 kilo ya, penurunan yang drastis yang bisa orang lihat, aduh dari yang biasa mereka kenal terus sudah turun drastis. Itu yang disebut dengan penurunan berat badan tanda dan gejala tuberkulosis ya. Penurunan berat badan yang dapat dilihat jelas ya oleh orang lain. Jadi bukan cuma turun 1-2 kilo karena diet ya. Jadi itu tanda-tanda dan gejalanya Bu Ima. Oke. Yesus, ini mau tanya ya, kalau misalnya TB itu kan ada TB tulang, TB paru, TB khusus ya, khusus. Gejalanya itu beda-beda ya, Suster ya? Atau ada kelihatan kalau gejala untuk TB tulang, maaf ini boleh ya bertanya gitu atau apa bagaimana? TB tulang dengan kalau TB paru kan spesifik udah ketahuan batuk gitu ya, Suster ya. Tapi kalau TB tulang, TB usus itu bagaimana, Suster? Iya, itulah sebabnya kenapa dari awal saya bilang seringkali tuberkulosis yang bukan paru-paru itu lebih susah ya terdeteksi karena kalau TB paru ya kita pemeriksaannya langsung ya jelas ya ada pemeriksaan sputum dan ronsen ya. Sedangkan kalau TB yang lain ada beberapa pemeriksaan yang tidak saya cantumkan di sini. Jadi tadi pun saya sudah bilang ya ada begitu banyak pemeriksaan, tetapi yang paling umum dilakukan adalah pemeriksaan 3 pemeriksaan ini dan kalau yang lain ada pemeriksaan-pemeriksaan khususnya yang dapat dilakukan. Maksudnya gejalanya, Suster, gejala dari TB usus dengan TB tulang itu kan kalau TB paru kan ada gejala tadi seperti itu sismetiknya. Tapi kalau yang tulang dan usus itu gejalanya seperti apa, Suster? Kalau penyakit-penyakit infeksi itu biasanya gejala-gejalanya pasti dia akan mengalami demam ya. Demam, itulah sebabnya kenapa seringkali kalau demam susah ya menegakkan diagnosa.
dan Iya. nanti di rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan itulah sebabnya kalau demam sudah lebih dari 3 hari, demam tinggi, sebaiknya langsung memeriksakan diri ke dokter agar dapat diketahui dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang selanjutnya. Karena kalau kita cuma lihat dari tanda dan gejala, biasanya ada penyakit-penyakit lain yang mempunyai tanda dan gejala yang sama. Yang menentukan adalah pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan terkait dengan tanda-tanda dan gejala yang kita berikan kepada petugas medis ya. Oke, makasih Suster. Jadi oke, siap. Oke, terima kasih Bu Rima. Kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara juga yang lain yang mau untuk bertanya. Karena sesungguhnya kasus TB ini sebenarnya bisa dibilang lebih berbahaya daripada COVID, bisa dibilang seperti itu. Kalau dilihat dari dia punya jumlah kasus ya, dan dia punya jumlah kematian. Berbahaya juga. Iya, setiap harinya kan banyak orang meninggal karena TB paru, Pendeta. Iya. Sebelum COVID. Bahkan sampai sekarang. Iya, jadi orang tapi cuma kematiannya lebih lambat daripada COVID. COVID itu kehal petir, serot mati. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang lain sehubungan dengan TB paru ini. Jadi ingat yang tadi ya, obat. Silakan, Bu Hana. Baik, mungkin yang gejala daripada TB paru, jelas ya, batuk lebih dari 2 minggu, berlendir yang agak kuning tadi, pompa itu tadi. Tidak kedengaran. Boleh kasih kuat lagi tuh suara? Dan kalau boleh kameranya dibuka. Mungkin dapat. Silakan. Ini boleh dengar? Oke. Oke, terima Silakan, kasih. silakan. Yang mungkin saya mau tambah, gejala batuk lebih dari 2 minggu ya Ibu Vera, Nona Vera, sorry ya. Jadi lebih dari 2 minggu, batuk berlendir, itu jelas itu. Jadi kalau tuh orang nado bilang DP lendir sobaku, yaitu harus disarankan untuk pemeriksaan BTA atau basil tahan asam lewat lendir ya itu sendiri. Kemudian untuk gejala TB lainnya, memang agak sulit untuk kita menentukan TB yang lainnya seperti kalau TB kelenjar masih lebih gampang. Yang kadang ada timbul di leher. Nah, pembengkakan sama dengan kanikir sampai di kilek-kilek. Itu. Jadi, tapi kalau TB usus, saya punya pengalaman 2 penderita yang saya tangani TB usus meninggal karena lama terdeteksi. TB tulang memang sama juga dengan TB usus. Tapi agaknya kalau TB tulang, dia sampai mau bengkok, DP tulang yang di mana dia kena. Ada juga TB kulit. Ya, satu pengalaman saya mendapat pasien TB kulit yang sudah diobati dari Singapura. Obat sama. Karena obat itu seluruh dunia WHO yang kasih toh, jadi itu memang obatnya sama. Jadi memang agak sulit untuk kita menegakkan diagnosis TB di luar paru. Yang paling cepat kita mendeteksi itu mendiagnosa adalah TB paru. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Hana untuk tambahannya. Oke, ada lagi yang lain saudara-saudara? Kalau tidak ada, kita akan segera mendengarkan closing statement dari trainer kita pada malam hari ini. Kita akan tutup. Ada di chatroom Pendeta pertanyaan. Silakan Bu. Enggak, itu ada di chatroom saya lihat. Oh, ada di chat. Oke, terima kasih.
Selamat malam. Jika sudah selesai pengobatan kedua, apakah masih bisa terpapar lagi? MDR. Terima kasih. Oh, oke. Jadi setelah pengobatan baik pertama dan kedua itu biasanya akan dilakukan tes lagi ya. Karena seringkali walaupun dia sudah selesai pengobatan yang pertama, biasanya ada kemungkinan dia akan terpapar. Jadi itulah sebabnya kenapa sangat ditekankan itu perubahan pola hidup dan meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena obat itu hanya membantu dan sebenarnya yang paling utama itu adalah host itu sendiri atau tubuh itu sendiri yang akan melawan penyakit. Jadi setiap kali setelah selesai pengobatan maka akan dilakukan tes kembali. Jadi dia akan diadakan untuk TB paru ya akan dilakukan tes BTA, sputum BTA dan ronsen. Mungkin itu saja. Ya, oke. Terima kasih saudara-saudara. Kalau sudah tidak ada, sebelum kita akan mendengarkan closing statement dari trainer kita pada malam Boleh hari. tanya dulu. Oh, oke, silakan. Maaf, terlambat. Silakan, apa-apa. Saya mohon maaf karena tadi saya harus leave sebentar karena ada ibadah keluarga. Ya. Ibadah keluarga saya di tempat anak saya, menantu saya, dan karena itu dihadiri oleh saudara-saudaranya yang bukan SDA, jadi saya harus leave untuk ikut ibadah sama-sama. Pertanyaan saya begini, apakah TB ini ada vaksinnya? Jadi kira-kira mungkin masih umur sedini mungkin, apakah ada vaksin yang bisa digunakan supaya mencegah seperti vaksin-vaksin yang lain, termasuk yang kami pernah alami ada cacar, ada vaksinnya supaya tidak terkena penyakit itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Vini. Persilakan. TBC sampai biasanya kalau di rumah sakit tidak divaksin ya, biasanya yang datang itu sudah sakit ya, jadi tidak dilakukan vaksin. Mungkin yang dimaksud itu vaksin BCG atau vaksin yang untuk anak-anak ya, BCG itu. Ya, tapi untuk anak-anak mungkin kalau divaksin sedini mungkin bisa. Karena kalau sudah terjangkit atau sudah kena penyakit, mau divaksin kan mungkin sudah rada-rada lain cara itu sudah penyembuhan, bukan divaksin lagi. Jadi kalau divaksin mungkin sedini mungkin sebelum terjangkit atau terkena sakitnya mungkin sudah divaksin begitu. Kira-kira kalau untuk anak-anak bagaimana? Sampai saat ini belum apa ya, mungkin belum disosialisasikan ya untuk TB ini, vaksin TB. Jadi mungkin karena TB ini juga sebenarnya adalah program puskesmas ya, dan kalau di rumah sakit itu biasanya untuk perawatan kalau sudah terkena dengan penyakit ini. Kalau untuk anak-anak bagaimana? Kalau untuk anak-anak biasanya yang diberikan itu vaksin BCG sih, biasanya kalau BCG untuk anak-anak, bukan vaksin TB langsung ya. Jadi mohon maaf ya, saya punya artikel soalnya yang ditulis pencegahan tuberkulosis. Jadi, tapi di sini masih pakai istilah TBC. TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Itu maksud saya. Jadi saya mau confirm aja apakah artikel ini benar atau tidak. Jangan-jangan artikel ini yang salah.
Mungkin yang dimaksud itu adalah vaksin BCG yang biasa diberikan kepada bayi-bayi. Itu kan vaksin untuk kuman basil ya, karena ini tuberkulosis itu kan kuman basil ya. Jadi dengan pemberian BCG diharapkan itu pun dapat menjadi pertolongan ya, tapi ternyata bayi-bayi yang diberikan vaksin BCG yang zaman-zaman dulu banyak juga sekarang orang-orang dewasa kena TBC. Walaupun waktu mereka masih kecil itu diberikan vaksin BCG. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih, terima kasih. Oke, ada satu lagi di chat. Selwin, gejala keringat pada malam hari, bagaimana jika tiap pagi bangun selalu bersin-bersin dan jika mengeluarkan liur selalu berlendir? Terima kasih. Oh, kalau itu mungkin gejala yang lain ya. Mungkin bukan gejala TBC karena tadi Ibu Hana pun sudah kasih tambahan ya, itu batuk berlendir dan biasanya akan ada batuk berdarah ya. Kalau memang biasanya orang nanti akan cari pertolongan kalau dia sudah batuk berdarah ya. Orang akan khawatir ya kalau sudah ada batuk berdarah. Dan seringkali ada juga pasien yang datang enggak ada lendirnya, tapi ditunggu ya sampai dia dapat mengeluarkan batuk yang memang ada lendirnya untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan kalau untuk hidung berair ya, hidung berair atau itu mungkin bisa jadi karena perubahan cuaca atau alergi yang memicu hal itu. Jadi tidak usah takut ya, tidak usah khawatir dengan kalau tidak ada tanda dan gejala yang tadi orang pelajari. Iya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Kasih satu kesempatan. Bu Hana. Silakan untuk menghidupkan mikrofon dan videonya. Ini yang dimaksud tadi. Ya. Masalah TB anak. Mesti tambah keras tuh suara Kang? Atau ada perangkat yang perlu disentuh? Dengaran? Oke. Bisa Bu. Oh, ada pakai apa ya? Ada pakai apa namanya? Ada pakai jadi Bluetooth. Ya, Bluetooth. dimaksud dari Pak Langitan tadi ya, masalah TB anak. Memang ya, saya mau jujur, saya dulu memang petugas TB seumur di pegawai. Oke. Memang mau bagi pengalaman saja. Memang pengalaman saya selama 30 tahun lebih ya saya pegang TB. Memang TB anak memang terdapat walaupun dia sudah divaksin, tetap ada juga anak-anak yang terkena TB, baik TB paru, TB di luar paru, mereka terkena juga terpapar. Jadi sampai saat ini saya juga tidak mengerti sudah di BCG kok dapat TB. Tapi mungkin itu bukan vaksinnya yang salah, tapi kadangkala cara penyimpanan daripada vaksin itu sendiri yang mungkin kulkasnya mati-mati atau dalam perjalanan mungkin tidak memadai pendinginnya sehingga vaksin itu tidak berfungsi semaksimal mungkin. Seperti itu yang saya analisa. Dan memang TB anak juga terjadi, ada banyak kasus TB anak yang saya jumpai. Dan untuk tadi dikatakan bahwa batuk yang sampai sudah berdarah, artinya itu paru-parunya sudah cacat. Jadi jangan sampai ada keluarga-keluarga kita yang mengikuti acara ini
ada batuk yang sudah lebih dari 2 minggu, kong cuma pandang itu kok cuman batuk biasa. Kita harus ingat bahwa batuk lebih dari 2 minggu kita harus pergi ke puskesmas, karena itu sampai sekarang yang saya tahu itu program gratis. Walaupun itu kita harus minum obat 6 sampai 9 bulan itu obatnya tidak dibayar. Jadi kalaupun memang ada keluarga yang minum obat itu, jangan sekali-sekali diabaikan. Kebanyakan orang gagal minum obat akhir 2 bulan. Orangnya udah rasa segar, sudah rasa enak, sehingga dia putuskan untuk minum obat. Nah, disitulah akan terjadi TBC resisten. Kalau kita main dengan minum obat. Jadi saya hanya menyarankan kepada penderita ketika minum obat harus minum sebaik mungkin. Karena TB ini kalau minum obat setengah-setengah, setengah mati mau mati. Kong setengah mati mau hidup. Itu yang saya sarankan. Sehingga mereka harus minum obat secara teratur. Jangan sampai lewat. Karena kalau kita pandang enteng, nanti akhirnya dia mengarah kepada TB yang sudah resisten, yang waktu saya pegang program dia harus suntik selama 6 bulan dan minum obat selama 1 tahun. 3 bulan, 1 tahun. Oke. 9 mungkin. Iya. Itu dulu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Hana. Wah, luar biasa 30 tahun bergulat dengan TB ya. Ya. Jadi banyak informasi. Oke, terima kasih untuk tambahannya dan informasi yang telah diberikan. Baik, sebelum kita ke closing statement pada malam hari ini, silakan kita akan hidupkan kameranya dan kita akan ambil gambar bersama. Silakan hidupkan kamera kalau bisa dengan catatan, foto dengan catatan, taruh di depan, samping, silakan. Ada catatan? Ya, siap semua. 1, 2, 3. Oke, ya. Jangan lupa untuk mengirimkan catatannya ke admin masing-masing. Dan saat ini kita dengarkan closing statement dari trainer kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih, puji Tuhan, senang sekali ya, terutama senang sekali ya kita percaya kebetulan ya kita bertemu malam ini dan terima kasih Ibu Hana yang sudah berbagi ilmu ya, aduh luar biasa 30 tahun ya dibandingkan kita yang kerucu ya, yang menangani berbagai macam kasus ya. Jadi senang sekali, semoga dapat menjadi berkat ya untuk masing-masing kita semua dan diingatkan lagi yang sebenarnya adalah tubuh kita adalah bait roh suci dan seharusnya lah dijaga dengan sebaik-baiknya karena adalah tanggung jawab yang besar bagi kita untuk menjadi berkat, menjadi terang. Apabila tubuh kita dijaga dengan sehat, kita punya waktu untuk memuji Tuhan, kita punya waktu untuk menjadi berkat, melayani orang lain melalui tenaga kita, melalui kesehatan kita, dan melalui gaya hidup yang dapat orang lihat, yang dapat menjadi satu kesaksian walaupun tanpa kita harus berbicara kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ya, silakan dilanjutkan dengan doa tutup. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala yang bernafas selalu memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau tidak menyerah walaupun kami sering gagal, kami bodoh, kami lambat belajar ya Tuhan, tetapi Engkau selalu punya berbagai macam cara untuk menjangkau hati kami.
malam ini ya Tuhan, kami telah belajar tentang salah satu penyakit ya Tuhan. Kami percaya Engkau rindu kami untuk belajar menjaga tubuh kami ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong hati kami yang jahat dan bodoh ini ya Tuhan untuk dapat menghidupkan kehidupan yang sehat, agar kesehatan itu ya Tuhan kami dapat pakai untuk hormat dan kepujian nama-Mu. Memberkati setiap orang yang sedang belajar melalui medical missionary training ini ya Tuhan, kami percaya Engkau telah panggil mereka untuk jadi berkat. Engkau akan tolong mereka ya Tuhan agar apabila mereka telah menyelesaikan setiap pelatihan yang diberikan, mereka akan keluar dan mereka dapat menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Segala perkara kami rindu untuk serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Apa saja yang Tuhan mau berbuat lagi, itulah yang terbaik. Mendoakan juga untuk para trainer dan Eden Way yang telah menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Engkau memberkati setiap orang yang terlibat ya Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan, roh kerendahan hati, agar kiranya mereka dapat terus bekerja untuk melayani Engkau, menjadi terang dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau mendengar sedia menjawab doa kami. Ampuni dosa kami yang begitu banyak, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Oke, baiklah saudara-saudara, dengan demikian berakhirlah acara kelas latihan medical missionary online pada malam hari ini dengan materi TB dan akan dilanjutkan minggu depan dengan materi malaria. Baik saudara-saudara yang mau mengucapkan salam, ucapan terima kasih buat trainer kita, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Suster Vera. Tuhan berkati. Terima kasih, Suster Vera. Thank you, Vera. Terima kasih. Kak Titi, apa kabar? Vera ini dia selalu lupa tuh Sukabumi. Oh. Iya, selama. Sampai Jakarta dia selalu lupa. Ibu Hana di Sukabumi, Dang? Di Jakarta, Bu. Di Kota Mobagu. So di kota. Baru dari di Jakarta, toh? Iya, dari Sukabumi, kontorang bercerita sampai Jakarta. Oh, aduh, mantap sekali, Kumang. Hana kete, aduh, mau